Lebih jelas akan seperti apa upaya hukum Jessica setelah ia bebas bersyarat, sudah ada kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Firman Pangaribuan, dan ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting. Selamat petang, Pak Firman, Prof. Jamin. Selamat siang. Mas Ibrahim. Baik, ini sebelum bicara soal upaya rencana PK nih, saya ke Pak Firman, ini perilaku seperti apa yang dilakukan oleh Jessica bisa sampai mendapatkan revisi hampir 5 tahun nih, Pak Firman? Iya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat sore dulu ya kepada Prof. Jamin, kepada Ibrahim, dan kepada semua teman-teman pemirsa. Jadi kalau kita bicara masalah remisi, sebenarnya domainnya adalah dari Kemenkumham atau dari Lapas ya. Namun demikian, hari ini kita melihat fenomena bahwa Jessica Wongso membuktikan perbuatan baiknya selama ini sehingga mendapatkan remisi yang lumayan besar, sehingga pada hari ini mendapatkan pembebasan bersyarat. Demikian. Iya, ini mendapatkan remisi terbanyak ketika momen apa nih, Pak Firman? Dapat infonya? Jadi itu merupakan akumulasi. Sekali lagi kalau bicara detailnya mungkin boleh juga ditanyakan langsung. Tapi yang kami ketahui memang akumulasi dari remisi-remisi selama Jessica berada di lapas ya. Jadi ada 17-an, ada mungkin kebesaran agama, hari besar agama, Oke. dan sebagainya. Baik. Prof. Jamin, dengan banyaknya remisi yang diterima Jessica, apa yang jadi catatan Anda? Dan nanti batasannya seperti apa sih ketika sudah keluar saat ini, Prof. Jamin? Ya, tentu saya akan ini agak bertanya ya terkait dengan remisi dari Jessica ya, terlepas dari pokok perkara mengenai proseduralnya dulu. Kalau kita baca di pasal 1 itu ya yang di aturan PP 3299 itu aturannya sudah sekurang-kurangnya telah menjalani ya 2/3 masa pidananya. Tidak termasuk remisi, Jadi remisi itu sebenarnya nggak dihitung sebagai dasar 2/3 itu, karena yang dihitung itu sebenarnya adalah yang dijalaninya begitu. Saya nggak tahu dasar perhitungan daripada Kumham ini. Kalau kita hitung 20 tahun, 2/3 dari 20 tahun itu mungkin sekitar 13 tahun lebih. Iya. Kalau hitungan 13 tahun lebih, dia menjalani masa hukuman baru 8 tahun, berarti kemungkinan besarnya remisi yang dia terima ini dijumlahkan juga dengan masa dijalani. Padahal kalau penafsiran terhadap ketentuan itu nggak seperti itu. Oh, baik. Jadi kalau misalkan dijumlahkan dengan remisi itu bisa mencapai 2/3-nya ya? Hitung-hitungannya hampir 15 Kalau tahun. 8 tambah 5 ya tentu 13 lebih ya pasti dapat kan. Tapi Oke. kalau menurut saya, mungkin saya salah atau bagaimana, tapi menurut penafsiran saya, yang remisi itu jumlahnya 2/3 dari yang dijalani. Yang dijalani dia benar-benar dijalani di masuk penjara itu. Nah, kalau dia 2016 sampai sekarang 8 tahun. Iya. Nah, berarti 8 tahun kurang 5 tahun. Tapi kalau dijumlahkan remisi yang didapatnya ini menjadi penjumlahnya itu sama dengan 13 tahun, 2/3 ya memang benar. Tapi apakah benar remisi itu dijadikan dasar untuk pembebasan bersyarat? Kalau penafsiran saya terhadap PP itu nggak begitu. Oh, Nah, oke. iya. Jadi masyarakat biar paham dulu. Silakan tanya itu Kumham itu gimana cara menghitung sebenarnya begitu loh. Oke, Nah, dari Bapak Sena. jadi Nah, kalau limitasi ketika sudah bebas bersyarat itu apa saja yang tak boleh dilakukan dan wajib dilakukan, Prof. Jamin? ya sebenarnya bebas bersyarat itu dia itu posisinya nggak ada dalam tahanan, tapi di luar ya, di luar tahanan. Jadi tetap dalam kontrol, under control by lembaga pemasyarakatan. Dan biasanya itu harus dikawal. Dan semua tindakan hukumnya, contohnya dia mau pergi ke luar negeri, dia mau kemana, dia harus mendapatkan izin dari pengawasan dari lembaga pemasyarakatan, begitu. Maka diwajibkan untuk wajib lapor. Itu
formilnya, tertulisnya, ya. Tapi realitanya di lapangan saya lihat nggak seperti itu juga, gitu ya. Banyak juga orang yang nggak perlu izin segala macam. Kalau wajib lapor ya tentu wajib lapor, hadir, tanda tangan karena Oke. kan ada sih begitu. Baik, Pak Firman, bicara soal Ya. rencana upaya PK ini bagaimana, sejauh mana persiapannya saat ini tim kuasa hukum, Pak Firman? Jadi sebelumnya kan memang sebelum hari ini bebas bersyarat kita sudah rampungkan itu semua mengenai PK. Namun karena hari ini beliau mendapatkan bebas bersyarat, maka kita lagi akan diskusikan kembali dengan Jessica Wongso dan keluarga untuk rencana PK-nya. Jadi untuk PK-nya sendiri mungkin nanti kita akan lakukan rilis sendiri supaya lebih jelas setelah mendapatkan konfirmasi dari Jessica Wongso dan keluarga. Demikian. Tapi dari tim kuasa hukum kalau novum bukti baru ini sudah ada, kisi-kisinya sudah mendapatkan atau bagaimana? Sudah dikumpulkan atau bagaimana? Tentu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya sebelum adanya bebas bersyarat hari kita sudah membuatkannya. Jadi sudah ada novum yang kita siapkan. Namun tentu setelah hari ini kan kita harus diskusi dulu dengan keluarga kan, Jessica Wongso juga bagaimana rencananya dan seperti apa. Jadi setelah terkonfirmasi baru mungkin kita bisa menyampaikan hal tersebut. Oke, Prof. Jamin, dengan klaim ada novum yang sudah dimiliki oleh tim kuasa hukum, bagaimana Anda melihat celah hukum upaya PK dari tim Jessica ini? Karena dulu pernah PK tapi juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Ya, dalam konteks pidana sekarang, putusan MK boleh melakukan PK lebih dari 1 kali. Asalkan novumnya itu benar-benar novum yang menentukan. Dan PK itu tidak mengurangi masa hukuman. Ataupun tidak juga artinya menambah masa hukuman. Mengurangi bisa, ya, tapi tidak bisa menambah. Bahkan bisa membebaskan, begitu. Yang penting novum yang didapatkan itu belum pernah digunakan dan sangat menentukan jika ada novum itu sebelumnya dalam persidangan tersebut. Nah, itu perlu ditekankan di poin itu. Nanti sama seperti kita lihat, cuma kalau kita lihat kasus Vina kan ada PK yang memeriksa semua, seakan-akan perkaranya juga pokoknya akan diperiksa juga begitu. Nah, ini juga bisa jadi kejadian kasus seperti itu juga. Tergantung Bang Oto juga ini, kalau Bang Oto mau menghadirkan para ahli, para fakta, ya kita ramaikan juga begitu. Bisa biar nanti kita buka lagi kasus dari awal lagi seperti itu. Pak Firman, tadi Anda bilang masih menunggu soal kepastian, tapi tadi kalau disinggung soal kriteria novum yang disebutkan oleh Prof. Jamin, soal baru belum pernah diperlihatkan di persidangan, ini sudah memenuhi kriteria bagi kuasa hukum? Ya, jadi tentunya novum itu adalah suatu bukti yang sebenarnya ada pada saat itu, namun tidak atau mungkin belum dikeluarkan. Belum dikeluarkan. Ini didapatnya kapan sih, Pak Firman, novum ini? Apakah dalam bentuk dokumen atau kesaksian atau apa, Pak Firman? Halo? Tampaknya sambungan audio visual kami dengan Firman Pangaribuan terganggu, ada gangguan sinyal tampaknya. Prof. Jamin, nah kalau bicara soal PK ini karena 2023 akan mengajukan PK berencana, tapi mundur nih sampai 2024. Kalau Anda melihat ini, nanti kasusnya bagaimana ketika akan PK, tapi Jessica sendiri sudah bebas bersyarat nih? Ya, itu nggak menjadi masalah. Jadi kalau sudah bebas bersyarat, artinya kan dia sedang menjalani masa hukumannya. Bukan bebas sebebas-bebasnya, bukan bebas murni ya, masih bebas bersyarat. Nah, kalau ingin mengajukan PK, nggak masalah. Salah satu PK mungkin ya menurut saya ya, pandangan saya, karena saya dari dulu juga mengikuti kasus ini 2016, adalah kapan didapatnya cyanida tersebut. Kapan didapat? Itu tidak pernah diungkapkan. Di mana dibeli, kapan dibeli, bagaimana cara membawanya ke kopi Oliver. Ya itu sama sekali nggak pernah diungkapkan dalam persidangan. Gitu. Yang diungkapkan adalah dimasukkannya cyanida yang diduga ya lakunya. Tapi di mana dia beli, kapan dia dibeli, bagaimana dia cara membawanya, itu tidak pernah diungkapkan begitu. Jadi itu mungkin menjadi satu dasar
novum yang bagus ya, saya kira kalau memang belum pernah nanti diungkapkan pada saat itu dan baru didapatkan sekarang, tidak lebih dari 180 hari ya dari sejak pengajuan PK. Jadi novum itu didapatkan tidak lebih dari 180 hari sejak dia pada saat dia mengajukan PK. Itu syaratnya. Oke, berarti harus ada batasan ketika didapatnya. Nah, ini kalau misalkan dulu kan pernah ngajukan PK juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Kalau misalkan novumnya yang sama, itu kriteria novum itu apakah bisa juga di PK sebelumnya atau tidak pernah diajukan di sidang saja nih, di sidang yang di tingkat pertama, Prof. Jam? Ya, jadi di semua tingkatan itu belum pernah sama sekali Oh, diajukan. baik. Di tingkat pertama, kedua, kasasi maupun di PK itu sama sekali belum pernah diajukan. Ya, dan bukti itu sangat menentukan. Contohnya kalau ada orang yang mengaku kalau sebenarnya Jessica itu nggak pernah membeli cyanida, atau yang membeli cyanida itu ada orang lain, ya, ada Mr. X contohnya yang juga ada di situ gitu. Nah, jadi itulah bisa mengarah seperti itu. Berarti bukan dia pelakunya, ada orang lain, Mr. X itu gitu. Baik, ini Pak Firman sudah kembali bergabung. Pak Firman. Iya, silakan. Nah, tadi disinggung soal kriteria dari novum. Apakah ini sudah memenuhi, bagi kuasa hukum memenuhi, baru belum pernah dihadirkan sebelumnya di berbagai tingkatan persidangan, Pak Firman? Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa memang novum itu belum pernah kita hadirkan. Namun novum atau bukti itu memang sebenarnya sudah ada, hanya belum pernah kita hadirkan. Jadi kami sudah paham benar dengan novum itu dan kami sudah siapkan seperti yang tadi disampaikan bahwa PK-nya pun sebenarnya sudah rampung. Namun karena memang hari ini ada remisi, jadi kami perlu melakukan koordinasi lagi untuk hal tersebut, untuk pengajuan PK tersebut. Ini di PK sebelumnya belum ketemu ya, novum yang ini belum pernah didapatkan ya di PK sebelumnya? Bukan belum pernah didapatkan, tapi belum pernah kita sampaikan. Jadi kenapa di PK sebelumnya belum disampaikan, Pak Firman? Mungkin hal-hal tersebut baru kita analisa, kemudian kita coba pelajari dan kita coba bandingkan dengan pengajuan-pengajuan sebelumnya dan yang nantinya kita akan sampaikan pada PK yang kita akan lakukan ini. Ini sedikit gambaran dalam bentuk dokumen, kesaksian, atau bukti, atau apa, Pak Firman? Jadi saya pikir nanti itu kita akan sampaikan karena tentu kan tergantung dari klien ya, tergantung dari Jessica dan keluarga seperti apa. Kalau memang nanti mereka sudah terkonfirmasi itu, tentu kita akan sampaikan ke publik juga nanti. Ada sisi tersendiri mengenai itunya. Ya biasanya kan kalau novum ini berarti novum yang kuat nih yang disiapkan. Biasanya kalau yang kuat harusnya dikeluarin di awal nih untuk jadi cut asnya. Biasanya seperti itu ya Pak Firman ya? Tinggal kita tunggu dulu dari mereka. Kalau memang dari Jessica dan keluarga memang akan melakukan hal itu, tentu sampaikan. Demikian. Oke, tapi ini kan sudah bebas bersyarat. Bagi Jessica nanti esensinya bagaimana dengan mengajukan peninjauan kembali ini? Jadi kalau upaya hukum kan sebenarnya tidak ada relevansinya dengan perbuatan baik yang dilakukan Jessica sehingga Jessica mendapatkan remisi ya, mendapat syarat. Jadi itu sih sebenarnya sejalan aja ya, nggak ada hal yang berlawanan dan tentu kami juga akan melakukan analisa terhadap hal-hal yang diperbolehkan di dalam rangka bebas bersyarat ini. Demikian. Oke, Prof. Jamin, tadi ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso soal PK dianalisis, artinya cukup lama nih dianalisisnya, pengujiannya untuk PK di internal sendiri. Bagaimana Anda melihat celahnya? Karena PK sudah dilakukan, pernah ditolak juga. Ya, jadi kalau novum itu paling lama 180 hari sejak mundur pengajuan PK, itu syaratnya. Jadi kalau ada bukti baru tapi nggak pernah diajukan, sudah lewat 180 hari, karena nanti orang yang mendapatkan PK itu, novum itu apakah bentuknya surat, apapun itu, dia akan disumpah. Kapan Anda dapatnya, di mana Anda akan dapatnya, bagaimana cara Anda mendapatkannya. Nah, itu akan ditanyakan seperti itu. Kalau sudah lewat 180 hari sejak pengajuan PK, itu tidak bisa jadi novum namanya, begitu ya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, novum itu harus ya
memiliki nilai yang signifikan. Nah, kalau itu kan nanti penilaian dari hakim MA-nya ya, Mahkamah Agungnya. Ada signifikan nggak dengan kasus? Kalau nggak ada, cuma kertas-kertas biasa aja, nggak punya signifikan, itu bukan novum namanya. Oke, baik. 180 hari batasannya, apakah ini masuk dalam rentang waktu yang disyaratkan sebagai novum? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Firman, Prof. Jamin. Baik, terima kasih. Oh, tampaknya kita buat panjang durasi di segmen ini tampaknya agak lebih jelas. Kita dipanjangkan di satu segmen saja ternyata. Jadi bagaimana? Apakah masuk 180 hari ini, Pak Firman? Jadi tentu kami tadi sampaikan sudah rampung, sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kita akan lakukan itu sesuai dengan nanti koordinasi dan konfirmasi dari Jessica dan keluarga. Jadi intinya sudah siap. Tinggal nanti menunggu dari mereka apakah karena bebas bersyarat ini tetap akan dilakukan ataukah seperti apa, nanti kita akan sampaikan kemudian. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Firman Pangaribuan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, dan juga Prof. Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, telah bergabung bersama kami di program Kompas Petang sore hari.